Nanti bentar. Bentar. Ya. Bentar. Yuk. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Talita Armawani dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apresiasi karya tiga dimensi di seni keramik. Deskripsi mengenai seni keramik. Seni keramik itu merupakan karya tiga dimensi. Seni keramik itu adalah cabang seni rupa yang mengolah material keramik untuk membuat karya seni dari bersifat tradisional sampai kontemporer atau modern. Selain itu, dibedakan pula kegiatan pria keramik berdasarkan prinsip fungsionalitas dan produksinya. Tembikar di zaman Neolitik pun menjadi sebuah hiasan sebagai lambang atau simbol kehidupan spiritual. Di periode selanjutnya, seni kria berkembang baik dalam aspek fungsi, peningkatan kualitas bahan, bentuk dan corak hiasannya. Awalnya, benda tersebut berbentuk sederhana. Dalam perkembangannya menjadi bentuk macam-macam dan rumit yang disertai hiasan yang membuat banyak variasi dan detailnya. Seperti yang tertera di presentasi saya ini, merupakan variasi dan detailnya. Contohnya seperti vas bunga, terus hiasan piring, guci. Sekarang itu dibuat bermacam-macam hiasannya. Dan itu menarik, bervariasi. Keramik itu merupakan produk yang terbuat dari bahan galian anorganik non-logam yang telah mengalami proses panas yang tinggi. Bahannya pun mempunyai struktur kristalin dan non-kristalin. Bahan-bahan yang dibakar dengan suhu tinggi yang di dalamnya terdapat semen, gips, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan sebutan keramik jadi bervariasi seperti tembikar, gerabah, porselin, dan seterusnya. Terus apa saja sih bahan yang digunakan untuk membuat keramik? Ada tiga bahan yang digunakan untuk membuat keramik. Yang pertama yaitu tanah liat, pasir, dan feldspar. Terus proses pembuatan keramik itu bagaimana? Pertama itu dengan menggunakan pengolahan bahan. Terus pembentukan. Pembentukan itu ada bermacam-macam teknik seperti teknik biji, tekan, tiling, latangan, pecah, dan cetak. Terus ada juga proses pembuatan keramik dilakukan seperti pengeringan, pembakaran, dan pengasiran. Nah, selanjutnya itulah kelebihan dari karya seni keramik. Kelebihannya yang pertama itu tampak mengkilap. Nah, bisa dilihat itu ya, ada vas bunga yang tampak mengkilap gitu. Terus tahan terhadap noda dan lebih gampang dibersihkan apabila terkena kotoran seperti kopi, tinta, dan cat. Seni keramik itu juga memiliki daya tarik tersendiri. Keramik dituangkan atau dikreasikan punya berbagai macam bentuk dan bervariasi. Tidak memerlukan perawatan khusus karena tidak mudah kusam. Variannya bermacam-macam, bisa glossy dan dock. Warnanya juga bisa dibuat segala rupa, bahkan sampai menyerupai kayu atau batu alam pun bisa. Seperti di PPT saya ini ya, ini gambarnya itu bisa dibuat kayak dock, glossy. Kekurangan dari karya seni keramik yaitu mudah pecah, terus tidak bisa diperbaiki lagi jika sudah pecah atau rusak. Tidak tahan terhadap guncangan, jadi harus ditaruh di tempat yang aman gitu. Tidak elastis juga. Saran untuk seni keramik. Untuk dapat meningkatkan produksi daerah, maka sebaiknya kita itu menggunakan atau membeli produk dari daerah kita sendiri agar kerajinan keramik di daerah kita ini dapat meningkat dalam segi produksi maupun pendapatan bagi pengrajinnya. Kembangkan ide kreatif dan inovatif dalam mengapresiasikan desain baru pada kerajinan keramik yang dapat menghasilkan desain yang unik, kreatif, dan berkualitas sehingga ini dapat menarik konsumen untuk membeli kerajinan keramik tersebut gitu. Dan bisa ditawar-tawarkan secara online, dipromosikan dan banyak berminat. Terima kasih ini yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saat presentasi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.